Halo semuanya, selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Saya Dr. Feni Wulandari SHMH dan hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum dan bisnis di Indonesia. Materi ini melanjutkan dari pertemuan 1 yang membahas tentang perkembangan hukum bisnis dan selanjutnya kita akan membahas tentang peran hukum kontrak bisnis. Yuk simak sampai akhir. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis peran penting kontrak dalam bisnis modern sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke peran kontrak dalam bisnis modern. Kontrak dalam bisnis modern merupakan instrumen hukum yang sangat fundamental karena secara spesifik mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan bisnis. Kontrak bukan hanya sekedar dokumen administratif, melainkan fondasi utama yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan jaminan keadilan bagi para pelaku usaha. Dalam setiap transaksi bisnis baik jual beli, sewa menyewa, kerjasama, maupun bentuk perjanjian lain, kontrak menjadi pedoman tertulis yang menguraikan secara rinci apa saja hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kontrak, segala potensi sengketa dapat diminimalisir karena setiap pihak telah mengetahui dan menyepakati aturan yang berlaku sejak awal atau yang sudah disepakati, sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Dasar hukum kontrak di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat di pasal 1313 KUH Perdata yang mendefinisikan bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menegaskan bahwa kontrak adalah bentuk komitmen hukum yang mengikat para pihak. Lebih lanjut, pasal 1320 dalam KUH Perdata menetapkan 4 syarat sah perjanjian, yaitu yang pertama adanya kesepakatan para pihak, dan yang kedua adanya kecakapan untuk membuat perikatan, dan yang ketiga adanya objek tertentu, dan keempat adanya sebab yang halal. Syarat-syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Dan jika ada salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak pernah ada, sehingga perlindungan hukum pun menjadi hilang. Selain itu, asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 dalam KUH Perdata yang memberikan keleluasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak sesuai dengan kebutuhan bisnis, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini sangat relevan dengan konteks bisnis modern yang menuntut fleksibilitas dan inovasi dalam merancang berbagai bentuk transaksi. Namun, kebebasan ini juga dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, misalnya konsumen atau pelaku usaha kecil, agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak yang lebih kuat. Perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa perubahan besar dalam praktik bisnis, termasuk dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang memberikan pengakuan hukum atas kontrak elektronik. Dalam pasal 18A ayat 1, kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausula standar yang disusun oleh penyelenggara sistem elektronik diatur oleh hukum Indonesia apabila yang pertama, salah satu pihak dalam transaksi elektronik yaitu pengguna layanan penyelenggara sistem elektronik berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuan dari atau dalam yurisdiksi Indonesia. Yang kedua, lokasi pelaksanaan kontrak berada di wilayah Indonesia dan atau yang ketiga, penyelenggaraan sistem elektronik memiliki kantor atau menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Dan selanjutnya, kontrak elektronik sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti, serta harus mengedepankan prinsip itikat baik dan transparansi. Di samping KUH Perdata dan Undang-Undang ITE, terdapat pula undang-undang sektoral yang mengatur secara spesifik hak dan kewajiban para pihak dalam bidang usaha tertentu. Misalnya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan khusus kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk ketentuan mengenai
klausula baku dalam hukum kontrak. Kemudian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam kontrak internal perusahaan. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan dasar hukum bagi kontrak pembiayaan dengan jaminan fidusia yang sangat penting dalam dunia perbankan dan pembiayaan. Kontrak yang disusun dengan baik akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dan kepastian hukum ini sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas bisnis karena pelaku usaha dapat menjalankan usaha tanpa rasa khawatir akan terjadinya wan prestasi atau pelanggaran sepihak. Jika terjadi perselisihan, kontrak yang telah memenuhi syarat hukum dapat dijadikan alat bukti di pengadilan atau lembaga arbitrase, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan adil. Kontrak juga sering memuat mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan dapat mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Selain memberikan perlindungan hukum, kontrak juga mendukung efisiensi dan efektivitas dalam operasional bisnis. Dengan adanya kontrak, setiap proses bisnis dapat berjalan sesuai rencana, karena seluruh hak dan kewajiban telah diatur secara rinci. Hal ini tentunya sangat penting dalam dunia bisnis yang bergerak cepat dan penuh resiko, yang mana keputusan harus diambil secara tepat dan cepat. Kontrak memberikan dasar hukum untuk melakukan inovasi bisnis seperti pengembangan produk baru, kerjasama strategis, atau ekspansi ke pasar internasional. Oleh sebab itu, dalam ruang lingkup global, kontrak internasional menjadi penting karena melibatkan pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Dalam hal ini, kontrak akan mencantumkan pilihan hukum atau choice of law dan forum penyelesaian sengketa atau choice of forum untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur hubungan hukum, tetapi sebagai instrumen strategis yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di tingkat nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, kontrak sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak memiliki peran vital dalam menciptakan kepastian hukum dan mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Dengan dasar hukum yang kuat, baik dari KUH Perdata, Undang-Undang ITE maupun undang-undang sektoral lain, kontrak memberikan perlindungan, keadilan, dan stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi tantangan dan dinamika dunia bisnis modern. Tadi kita sudah membahas tentang peran penting kontrak dalam bisnis modern sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta bagaimana kontrak memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.